Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada subuh hari ini kajian kita, kalau saya tak salah, masuk ke pasal 3 ya. Coba lihat. Kalau nggak salah hari ini pasal 3, bab tentang beriman kepada uluhiyah Allah terhadap seluruh makhluk. Betul nggak ya? Apa aku tandai nggak? Betul ya? Jadi bab ini bicara tentang uluhiyah Allah. Uluhiyah ini berawal dari tauhid rububiyah, beriman kepada Allah atas segala sikapnya, yang memberikan sehat, memberikan penyakit, menciptakan alam semesta, memberikan kita rezeki, pemilik segala sesuatu, pemutus segala perkara. Itu Allah. Menghidupkan kita, mematikan kita, Allah. Tidak ada selain Dia. Atas keyakinan inilah berakibat kepada tauhid uluhiyah. Kalau hanya sekedar tauhid rububiyah saja, Pak, orang kafir Quraisy pun begitu, ya sama. Kafir Quraisy tanya ke mereka, siapa pencipta langit bumi? Jawab mereka, Allah. Siapa yang mendatangkan kiamat nanti? Kata mereka, ya Allah. Siapa menciptakan kita, memberi kita sehat, memberi kita sakit? Allah. Jadi kalau hanya beriman secara rububiyah, orang kafir Quraisy pun begitu. Boleh tanya ke iblis. Iblis pun mengaku Allah penciptanya, mengaku. Jadi kalau hanya terhenti sekedar tauhid rububiyah, mengimani Allah dalam hal penciptaan, dalam hal perbuatan, mungkin semua manusia mengakuinya. Tapi orang Islam harus lebih dari mereka. Di mana lebihnya? Tingkatkan tauhidnya, tingkatkan imannya kepada uluhiyah. Apa itu? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Minta perlindungan, isti'adzah namanya, hanya kepada Allah. Minta pertolongan, isti'anah namanya, hanya Allah. Minta bantuan, istighosah namanya, hanya Allah. Itulah makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bicara tauhid uluhiyah, beriman kepada Allah secara uluhiyah, tidak ada lagi yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Hidup kita ini kita abdikan untuk Allah.
siap mengikuti perintahnya, kerjakan. Siap meninggalkan larangannya. Itulah dia tauhid uluhiyah. Terhadap ini ada beberapa poin yang hendak dibahas. Di antaranya dua poin. Pertama, tentang kesaksian Allah sendiri. Hanya Allah lah yang berhak disembah. Tidak boleh menyembah selain Dia. Nah, pertama, ungkapan dari Allah sendiri. Ini ada beberapa dalil. Pertama, terdapat pada surat yang ketiga, Ali Imran ayat yang ke-18. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, inilah ayat Allah yang menjelaskan tentang uluhiyah. Allah yang menyatakan demikian. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Yang kedua, tercantum pada surat 2. Surat 2 itu Al-Baqarah ayat 255. Disebut dengan ayat kursi, ya. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang kedua ini termasuk pada poin kedua juga, tentang informasi dari Allah sendiri. Ya, tadi merupakan kesaksian Allah. Kedua, tentang informasi Allah. Tentang ini dalilnya surat 2 ayat 255. Yang kedua, surat 2 ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keempat, surat Toha, surat 20 ayat yang ke-14. Allah menyatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ini pendek Pak, tapi padat ini. Innani anallah, sesungguhnya sayalah yang bernama Allah itu. Berarti yang memberi nama Allah siapa? Allah sendiri. Yang mengenalkan namanya ke makhluknya siapa? Ya Dia sendiri. Jangan nanti kita terjebak oleh bermacam aliran-aliran, sekte-sekte yang memberi nama Allah bukan Allah katanya. Ada makhluk yang bernama Nur Muhammad. Ya, saya ingat dulu waktu kecil ikut belajar torikat-torikat. Ya, di antara ajarannya dulu, sang guru mengatakan makhluk yang pertama Allah ciptakan itu bernama Nur Muhammad, kata dia. Waktu itu saya masih kecil Pak, saya terima aja. Belum ada penyaringnya, saya terima. Bukan Muhammad tapi Nur Muhammad, sebangsa cahaya. Itu makhluk pertama Allah ciptakan, kata dia. Setelah itu Nur Muhammad itulah yang mengaku pertama kali, mengatakan Allah itu adalah Tuhan. Itulah Allah. Dia bernama Allah.
Jadi Nur Muhammadlah yang memberi nama dia Allah. Kalau bukan karena Nur Muhammad, tidaklah dia bernama Allah katanya. Waktu itu Pak saya terima aja, iya saja. Tapi setelah kita remaja, dewasa, belajar ilmu tauhid, belajar tafsir Al-Quran, belajar ilmu syar'i yang dalam, melewati ayat Allah, hadis Nabi, baru tahu kita, oh ternyata itu salah ajarannya. Itu salah. Harus tinggalkan, harus dibuang, kubur dia itu. Tidak boleh lagi ada pemahaman yang memberi nama Allah makhluk yang bernama Nur Muhammad atau yang lain-lain. Tidak benar. Yang benarlah ini ayat dalilnya. Innani anallah. Sayalah yang bernama Allah. Berarti yang memberi nama Allah siapa? Allah sendiri. Ini dalilnya ini. Ini ayatnya. Quran bicara. Surat 20 Toha ayat yang ke-14. Setelah Allah menyatakan sayalah yang bernama Allah, terus Allah mengatakan lagi, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain saya. Tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang berhak kalian mengambil diri kepadanya, kecuali saya. Untuk itu fa'budni, sembahlah saya, beribadahlah hanya kepada saya, abdikan diri kalian kepada saya, lahir batin, zahir batin, seluruh unsur tubuh ini hanya mengabdi ke Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyerah ke Allah, siap melaksanakan perintahnya dan siap meninggalkan larangannya. Itulah sebenarnya makna dari kesaksian kita ketika dalam kandungan ibu kita dulu. Buka surat 7. Surat 7 ayat 172. Lihat surat 7 ayat 172. Ketika kita dulu masih dalam kandungan orang tua kita, masih dalam kandungan ibu, pertama berupa air 40 hari, terus berganti darah 40 hari, terus berganti daging 40 hari, daging terus muncul tulang, tulang dibungkus daging lagi 40 hari pula lamanya. Genaplah usia kita dalam kandungan itu 120 hari. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Ketika usia kita dalam kandungan ibu itu 4 bulan atau 100 hari, 70 hari ya, 70 hari, maka Allah menanya kita. Allah bertanya sama kita, alastu birabbikum? Apakah kalian mengakui aku Rabbmu? Aku penciptamu? Aku ilahmu? Aku Tuhanmu? Waktu itu Pak, janin ruh kita menjawab, bala, benar ya Allah, Engkau Rabb kami. Bala, syahidna, kami bersaksi, kami menyatakan, la ilaha illallah, Engkaulah Rabb kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Berarti Pak, semenjak kita bersaksi dalam kandungan orang tua kita, Allah menyatakan engkau muslim, kamu muslim. Begitu lahir, Nabi mengatakan, kullu mauludin yulad al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi.
Setiap anak yang lahir itu suci Islam agamanya. Walaupun orang tuanya kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, yang anaknya lahir suci, fitrah. Kalau dia mati waktu kecil, sebelum balik berakal, surga tempatnya. Itu kata Nabi. Suci dia, fitrah, Islam agamanya. Makanya Pak, tidak perlu disyaratkan lagi. Tidak perlu. Lahirnya muslim kok. Tinggal lagi Pak, dalam hadis yang hasan, boleh azankan di kanannya, qomatkan di telinga kirinya. Itu hadis hasan Pak. Kalaupun diamalkan tidak persoalan. Kenapa? Tidak sahih hadisnya. Tapi hasan. Hasan boleh diamalkan. Azankan di telinga kanan, qomatkan di telinga kiri. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, sama. Itu artinya apa? Bukan mengislamkan, bukan, tapi menancapkan kalimat tauhid ke dadanya, ke hatinya itu. Itu tujuannya, supaya yang pertama didengarkan itu kalimat tauhid, bukan kalimat macam-macam. Itu tujuannya. Cuma derajat hadis itu hasan. Hasan itu artinya baik, bisa diterima, bisa diamalkan, bukan dhaif dan bukan pula sahih. Makanya azankan, qomatkan, silakan. Mau tidak, nggak berdosa, bukan kewajiban. Begitu dia lahir, azankan, qomatkan. Begitu anak umur 7 hari, diakikahkan. Begitu anak umur 7 tahun, apa? Suruh sholat. Menurut pemahaman saya Pak, 7 tahun disuruh sholat, berarti sebelum itu berikanlah ilmu tauhid ke anak itu. Umur 4 tahun, 5 atau 6 tahun, usia apa namanya? Tahun dia? Balita, masih balita, ya balita. Tancapkan ilmu tauhid kepadanya. Dengarkan kepadanya itu kalimat-kalimat thayyibah, kajian-kajian Islam, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dengarkan dia, kenalkan dia. Nanti umur 7 tahun suruh sholat. Kalimatnya suruh sholat, bukan ajaran sholat. Hati-hati nih maminya. Umur 7 tahun suruh sholat, berarti sebelumnya sudah ada pemahaman tentang sholat. Berarti umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu Pak, sebelum 7 tahun itu kenalkan ke dia siapa Rabbnya, siapa Tuhannya, apa perintah Allah, perintah sholat, apa tujuan sholat. Pendidikan itu sebenarnya, itu pendidikan Pak. Itu pendidikan yang benar itu. 7 tahun baru suruh sholat. Suruh umur 10 tahun nama sholat pukul. Apa arti pukul? Sudah ada taklif atau bebas di dirinya, sudah ada tusuk dosa sama dia. Nah begitu Allah Islam mengajarkan. Jadi ada tahap-tahapan pengislaman, tahap-tahapan mengenal Islam, mengajar Islam mendidik anak itu. Kesimpulannya apa? Kita Allah akui sebagai dalam kandungan, dan kita bersaksi waktu dalam kandungan. Nah, hidup ini apa tujuannya? Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah apa itu? Az-Zariyat. Surat keberapa? Ayo. Surat Az-Zariyat benar. Surat keberapa? Surat 51 Az-Zariyat. Ayat yang ke-56. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna
jinna wal insa. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia illa, kecuali hanya liya'budun, untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Jadi kata Allah, aku tidak akan menciptakan kalian kalau bukan untuk ibadah. Sekarang kenyataannya gimana? Banyak manusia tercipta dewasa tapi nggak sholat. Banyak apa? Banyak. Kalau begitu sebenarnya Allah menyesal menciptakan kita. Nyesal kalau nggak sholat, kalau nggak ibadah, kalau beribadah kepada selain Allah. Allah kesal, menyesal dan kesal. Makanya ada ancaman-ancaman. Ada ancaman. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang tidak sholat, yang tidak mau sholat, hukumnya kan kafir, ingkar, bangkang kepada Allah. Ya. Nah, jadi Islam mengajarkan kepada kita, Al-Quran mengenalkan Islam, hadis Nabi melengkapi tentang Islam, bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah Dia, untuk menyembah, bukan untuk bangkang kepadanya. Sekarang banyak manusia yang bangkang kepadanya, tidak tahu diri namanya itu. Tidak tahu diri, tidak tahu tujuan Dia ciptakan Allah apa. Makanya kita berdakwah, mendakwai Islam ke orang lain, dakwahkan Islam ke orang lain. Apa wujud Allah menciptakan kita, kepada mereka jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itulah tauhid uluhiyah namanya, tauhid peribadatan. Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak bedakan mana rububiyah, mana uluhiyah? Bisa bedakan ya? Menyangkut tauhid rububiyah tentang apa tadi? Pengakuan tentang penciptaan, tentang pekerjaan Allah menciptakan segala sesuatu, memberi kita penyakit, menyembuhkan kita, memberi kita rezeki, menyehatkan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memvonis kita ke neraka kita atau ke surga. Itu hak Allah, itu bukan hak kita, Pak. Itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, itu namanya rububiyah. Dampak dari itu baru kepada tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah saja. Hidup ini hanya untuk ibadah. Apalagi Pak, apalagi Bu, sudah usia lanjut, sudah masa pensiun, tinggal kematian tiba. Betul gak Pak? Lihat kulit udah pada keriput, lihat mata udah pada kabur. Merasa nggak Pak mata pada kabur? Udah mulai merasa ya, tidak boleh tua ya. Saya pun merasakan Pak, lama-lama kok nggak ingat ya saja. Merasakan itu. Lihat rambut, lihat jenggot udah pada hitam, udah pada putih, udah mulai memutih dia. Itu tanda sudah mendekati kematian itu Pak. Sudah mulai sakit-sakitan. Dulu Pak, merantau 10 kilo itu kita aman itu Pak, nggak merasa 10 kilo. Kalau sekarang dari rumah ke sini saja, rumah ke masjid, udah merasa nggak Pak? Udah mulai merasa. Pas sujud mau naik ke atas, udah mulai Pak merasa onder diri udah longgar Pak, udah longgar, nggak mau copot onder diri itu. Itu tanda-tanda kematian tiba itu. Makanya alhamdulillah kita puji Allah, sampai tua masih hidup
alhamdulillah. Kesempatan beribadah, menyembah Allah harus lebih lagi. Kalau bisa Pak, semakin tua kita, semakin semangat beribadah. Semangat ibadah itu datanglah kematian tiba sedang ibadah. Alhamdulillah. Kita beruntung ini Pak. Dan masih banyak kawan-kawan Bapak Ibu yang sudah tua seperti Bapak Ibu, sudah tua dia, tapi tetap beribadah, tetap minuman alkohol juga, tetap judi juga. Alhamdulillah min zalik. Kalau dia perempuan masih tetap pamer aurat, padahal ketika dibuka auratnya udah putih-putih rambutnya, udah banyak di sini Pak Kurebana. Tahu Pak apa Kurebana? Pak Kurebana yang di taman-taman kan gitu. Apa itu artinya? Paku payung ya enggak? Paku payung. Apakah kita nggak berpikir, ya Allah, kok dulunya mulus kakiku, betisku, kok sekarang udah banyak urat yang keluar? Itu pertanda sudah tua, sudah lama terpakai, nggak lama lagi akan mati. Harusnya itu pelajaran ya Allah. Kalau begitu aku nggak mau. Nanti aku dimatikan kondisi bukan aurat, kondisi udah tua-tua Pak, masih ke lapangan jauh dengan ini. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Pamer aurat, ke lapangan terbuka, laki-laki, perempuan, banci, ada semua di situ. Masih gini-gini Pak, gini-gini dia. Allah Akbar. Tidak sadar untuk apa Allah ciptakan kita. Bukan untuk itu. Untuk mengabdi kepadanya, untuk patuh tunduk kepadanya. Kita berjanji ke Allah itu waktu dalam kandungan, berjanji untuk ibadah. Kenapa sekarang kau lupa beribadah? Kau lupa beribadah? Untuk itu taubat. Taubat. Sadari kita akan mati. Gak pantas lagi di usia-usia tua ini begitu. Alangkah mulianya di usia-usia tua sudah menunggu kematian Pak, menunggu tamu terhormat malaikat maut. Alangkah banyak kita rumah masjid. Rumah kita, rumah Allah. Rumah kita terus ke rumah Allah, ke masjid, sholat, baca Quran, zikir. Sewaktu-waktu boleh refreshing, tapi sambil berzikir boleh. Sewaktu-waktu boleh keluar olahraga boleh, tapi jaga aurat, jaga perkataan, jaga diri dosa. Kalau bisa jangan berdosa lagi. Cukuplah waktu muda saja. Waktu muda banyak dosa, waktu muda. Yang tak sholat waktu muda banyak apa? Banyak. Yang dulu puluhan tahun tak sholat, puluhan tahun memabukkan minuman keras, puluhan tahun bayar wanita yang bukan mahram kita, bukan istri kita. Udah puas dah, udah puas. Udah cukup, dah cukup. Taubat, tutup semua, tutup itu. Hidup baru kita mulai dengan ibadah ke Allah. Bersihkan diri. Udah, dunia udah cukup Pak. Bapak Ibu udah cukup dunia. Rumah udah punya, anak sudah, cucu udah beli baruan. Udah cukup lah Pak. Mobil punya, motor apalagi? Apalagi pangkat jabatan udah pensiun. Sudah puas lah dunia, udah puas lah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup untuk taat, untuk beribadah. Kalau saya Pak memberikan penilaian, Bapak Ibu yang sudah usia lanjut itu bonus dari Allah. Bonus Pak, dikasih kesempatan untuk hidup untuk taat, menutupi yang kurang-kurang dulu. Dulu ya sudahlah, masa lalu. Dulu biar aja lah. Allah tidak pandang masa lalumu, tapi Allah pandang akhir hidupmu, akhir hidup. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Ada kesempatan untuk masjid, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadisnya, masih mendengarkan ceramah-ceramah agama. Allahu Akbar. Ya, saya doakan mudah-mudahan dalam semangat mengkaji ayat-ayat Allah ini, semangat menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ketika itu Allah matikan kita. Insya Allah matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang belum sadar, yang masih pamer aurat, masih bergelimang dosa, sudah tua usianya, kita doakan semoga hidayah Allah terlimpah untuk mereka. Kita doakan mereka. Tidak usah kita kutuk-kutuk, gak usah pula.
kita maki-maki, tidak usah pulang. Kita doakan kepada Allah, semoga mereka sadar, cepat bertaubat, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ikut mengaji seperti kita ini, insya Allah. Ini kandungan ayat ini, Pak. Innani anallah, tidak ada Tuhan selain saya. Innani anallah, sayalah bernama Allah itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain saya. Fa'budni, untuk itu sembahlah saya, beribadahlah kepada saya, abdikan hidup kalian untuk saya. Sudah banyak kita terima nikmat Allah, tinggal lagi masa mensyukurinya. Mulai bayi Pak sampai usia sekarang, beragam ini yang hadir ini. Yang usia 40, 50, 60, 70. Siapa yang tertua di sini? Yang tertua siapa? Ayo tunjuk. Yang merasa tua. Ayo siapa tertua? Ayo. Pak Andi berapa? 74. Dia 74 ya. Ada nggak yang dari situ? 74, masya Allah. 74. Alhamdulillah, tapi segar ya. Alhamdulillah ya. Masih segar 74, masya Allah. Alhamdulillah. Siapa lagi yang lain? Yang atas Bapak, Pak Andi ya? Andi. Hah? Pak Andi. Pak Andi berapa? Pak Andi. Oh Pak Andi ya? Pak Andi. Pak Andi berapa? 75. 74 sama 74 ya. Masya Allah 74. Allahu Akbar. Usia tua, tapi kita ke masjid bersyukur Pak. Bersyukur alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebaik-baik usia itulah dia Pak, yang berkah. Amin. Itu berkah namanya itu Pak. Di usia tua sudah mendekati kematian, menunggu tamu mereka mau datang, kita ke masjid. Senang Pak. Ya. Datang malaikat nanti, alhamdulillah, dia cabut jawab kita dengan baik-baik Pak, dengan baik-baik. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i radiyatan mardiyah. Dicabut dengan tenang. Ya, husnul khotimah. Amin. Allah memandang akhir hidup. Allah tidak pandang usia Bapak umur 20, 30 orang pada lagi. Tidak pandang lagi Pak. Mungkin dulu kita pernah nggak sholat, pernah bermaksiat dulu, biar aja lah. Allah nggak pandang itu. Allah pandang akhir hidup kita. Makanya bertahanlah, bertahan dalam ketaatan sampai ajal menjemput. Alhamdulillah. Kalau bisa Pak, sedang ngaji begini Pak, kalau bisa. Sedang ngaji begini Pak. Allahu Akbar. Kita semangat ibadah. Sedang di masjid menghadiri majelis ilmu seperti ini, meninggal. Itu surga menunggu Pak, jihad ini Pak, fisabilillah. Ya, jihad Pak. Kan masih ada kan Pak orang yang sudah tua mati di hotel bermaksiat, ada nggak Pak? Sudah tua Pak, nggak kuat lagi bertarung, nggak kuat Pak, masih mencari pasangan yang muda-muda, minum obat dia, obat kuat namanya. Hah? Gak tahu diri Pak, sudah tua, gak kuat lagi, masih cari pasangan yang muda. Belanja, cari pasangan muda, bawa ke hotel. Kadang-kadang kuat, diminum apa namanya? Obat kuat. Oh udahlah, obat kuat diminum, jangan lepas-lepas dia Pak. Mati di atas perut wanita yang bukan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita doa kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Yang kelima surat Muhammad. Surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ketahuilah tidak ada Tuhan, ilah manapun yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Yang keenam, surat 59 Al-Hasyr ayat 22 sampai ayat 23.
Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci. Nah, ini poin kedua tentang informasi dari Allah sendiri, dari ayat-ayatnya tentang uluhiyahnya. Poin ketiga, ini merupakan berita dari para rasul tentang keuluhiyan Allah. Berita dari Nabi, Pak. Ya. Nah. Pertama, Nabi Nuh berkata, Allah menginformasikan, tapi Nabi Nuh yang berkata. Nabi Nuh berkata pada surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 59. Ya qaumi wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi yang nomor berapa itu? Nabi yang keberapa? Nabi Nuh ya. Nabi yang kedua ya. Yang kedua. Yang pertama kan Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Rasul yang pertama, Nabi yang kedua, tapi Rasul yang pertama itu. Kalau Nabi Adam kan tidak Rasul, dia Nabi saja. Karena dia tidak punya umat. Nabi Adam cuma punya keluarga, tidak punya umat. Dia hanya Nabi. Kalau Nabi, Rasul adalah Nuh. Nabi yang kedua, tapi Rasul yang pertama Nuh. Nuh berkata kepada kaumnya. Apa nama kaumnya? Kaum apa namanya? Kaum Nabi Nuh apa namanya? Nama kaumnya, nama umatnya apa? Ya? Kaum apa? Ada yang bilang kaum Kan'an, sesuai nama daerahnya. Nama daerahnya Kan'an, nama daerahnya. Ada yang bilang kaum Kan'an juga. Nama anaknya pun Kan'an juga namanya. Di Kan'an itu nama daerah, nama wilayah. Nama kaumnya kaum Kan'an. Dia bilang begitu. Apa kata dia? Ya hai kaumku, sembahlah Allah. Nabi Nuh, Rasul Nuh mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, uluhiyah, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah oleh kalian kecuali Dia. Begitu pula ucapan Nabi Hud. Nabi Hud itu apa nama kaumnya? Setiap Rasul punya kaum, Pak, punya nama. Kalau nabinya Hud, nama kaumnya apa? Kaum Ad. Nabinya Hud, nama kaumnya kaum Ad namanya. Nabi Soleh, Samud. Nabinya Soleh, nama kaumnya Samud. Nabi Syuaib, nama kaumnya Madian. Betul. Nabi Isa, Nabi Musa, nama kaumnya apa? Bani Israel. Ya, betul ya. Semua nabi-nabi yang disebutkan tadi berkata, ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Ini tercantum pada surat yang ke-7 ayat 65, ayat 73, ayat 85 ada di kitab kita kok. Surat 7 ayat 65, ayat 73, ayat 85.
setiap ayat ini berbeda nabi ini, Pak. Ya. Surat 759 tadi Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Surat 7 ayat 65 Nabi Hud. Surat 7 ayat 73 Nabi Soleh. Surat 7 ayat 85 Nabi Syuaib. Di masing-masing nabi itu sama ucapannya, ya qaumi wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Berarti Pak, semua nabi, semua rasul sama ajarannya, mendakwakan tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Mendakwakan tauhid. Kalau begitu, semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Tidak ada nabi dan rasul yang tidak Islam. 124.000 nabi Islam agamanya, 313 rasul atau 315 rasul semuanya Islam, semuanya mengajak umatnya kepada tauhid. Dan semua nabi itu telah meninggal, semua rasul telah tiada. Sekarang pewaris nabi adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Makanya ulama yang benar adalah ulama pewaris nabi. Dakwahnya dakwah tauhid, mentauhidkan umat, mengajak umat menyembah Tuhan selain menyembah tidak ada apa, mengajak umat untuk menyembah Allah, tidak boleh sembah Tuhan selain Allah. Itulah dakwah para ulama. Kepentingan dakwah ulama itu kepentingan Allah, kepentingan Rasul, bukan kepentingan pangkat, jabatan, kekuasaan. Bukan. Dakwah ulama kepentingan Allah dan Rasul. Tentu nanti banyak tantangan, hambatan, banyak godaan, banyak resiko dipikulnya. Resikonya apa? Bisa dipenjara karena terfitnah, bisa dibunuh oleh musuh-musuhnya. Itu resiko itu. Seperti halnya para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, imam mazhab, sama ulama begitu juga. Makanya perbanyak sabar menghadapi segala risiko dalam dakwah itu, sabar. Kewajiban kita menyampaikan yang hak, hasilnya serahkan kepada Allah. Terus berikutnya surat 7 ayat 140. Nah, ini Nabi Musa ini berkata kepada Bani Israel, "Aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin." Pantutkah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, Allah memberikan kalian kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lain." Jadi kaum yang paling banyak kelebihan Pak, Bani Israel Pak. Israel itu paling banyak kelebihan Pak. Nabi-nabi, rasul-rasul dari kalangan mereka yang banyak. Ya. Di kalangan mereka yang banyak Pak. Mayoritas nabi-nabi, rasul-rasul dari Bani Israel. Kebanyakannya. Hai Bani Israel, kalian sadar nggak tuh? Allah pilih nabi rasul dari kalangan kalian, dari suku kalian. Itu kelebihan kalian dari yang lain. Kalian pintar-pintar, hebat-hebat, cerdas-cerdas. Wah, luar biasa. Dan kuat-kuat. Harusnya kalian yang pertama bersyukur ke Allah, yang pertama beribadah ke Allah, bukan bangkang kepadanya. Kata Nabi Musa. Wah, umatnya ngeyel Pak. Ngeyel itu apa itu bahasanya? Ngeyel apa itu? Hah? Susah dibilangin. Ngeyel itu Pak, begini dia. Hai Musa, kami akan beriman ke Tuhanmu itu kalau kamu bisa
Minta ke Tuhanmu itu supaya Tuhanmu itu menampakkan wajah sama kami. Coba, kalau Tuhanmu itu mampu menampakkan wajah sama kami, kami bisa melihatnya, kami menyembah Tuhanmu itu nanti. Iya kan Pak? Nah itu. Kalaupun nanti bisa, dia bilang lagi, Tuhanmu kan seperti makhluk. Hah? Serba salah Pak. Gak kelihatan, minta kelihatan. Udah nampak nanti, dia bilang lagi, katanya Tuhanmu tidak menyerupai sesuatu, tapi serupa makhluk sih. Tapi katanya Tuhanmu gaib, kok bisa lihat sih? Wah itu. Jadi kalau orang tua gak mau dipaksa, bermacam alasannya, itu artinya itu. Kalau dia gak mau dipaksa, bermacam alasannya. Ada aja alasannya itu Pak. Nah itulah Bani Israil begitu, ngeyel. Ya, sehingga Musa terpaksa pula minta ke Allah, ya Allah, tolong dong nampakkan wajahmu kepadaku, biar umatku yakin aku ini Nabi dan Rasul. Dia mau beriman kepadamu katanya, kalau mereka bisa lihat engkau. Tolong ya Allah, tampakkan wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, kamu tidak akan bisa melihat wajahku. Gak akan bisa. Tolong dong, minta terus. Tolong dong, supaya umatku beriman, supaya aku tambah yakin juga. Kalau begitu, dia lanjut itu Sina, dia ke sana. Kamu pandang itu Sina itu, kamu pandang terus. Aku lihatkan wajahku begitu Sina nanti. Kalau engkau bisa lihat wajahku, alhamdulillah. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya sana. Nah, begitu Musa perhatikan Pak itu Sina, Allah melihatkan wajahnya di Bukit Sina. Itu berapa kali besar yang dari Musa itu? Tinggi Pak. Saya pernah naik, itu sudah Pak. Sudah berapa kali naik ke Bukit Sina tuh Pak? Naik onta saya Pak. Naik onta dari bawahnya sampai ke lehernya itu 2,5 jam Pak naik onta. Terus saja Pak naik atas naik onta sampai di lehernya, untuk sampai ke kepalanya, di puncaknya itu jalan kaki. 1 jam lagi lebih. 2,5 jam naik onta, 1 jam jalan kaki. Tinggi Pak. Begitu sampai di puncak, Masya Allah, luar biasa, indahnya dunia kelihatan Pak. Indahnya bumi kelihatan Pak. Allahu Akbar. Ya, saya sampai itu sudah Pak, sampai di sana saya. Ya, kapan-kapan boleh saya ikut saja deh. Kalau Allah izinkan. Amin. Ya, Masya Allah. Jadi ketika Allah perlihatkan wajahnya begitu Sina, frekuensi itu nggak bisa menangkap Pak. Terlalu tinggi. Begitu dibilangkan, wah hancur bukit terus Sina Pak. Hancur Sina Pak. Begitu Allah perlihatkan, hancur Sina. Begitu hancur bukit Sina itu, Musa pingsan. Begitu Musa sadar, terbangun, Musa, kamu lihat tak wajah di situ? Kamu lihat nggak? Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku tidak akan minta lagi kepadamu ya Allah. Aku kapok, tidak bisa melihat wajahmu. Bukit Tursina saja besar, tak mampu melihat wajahku. Apalagi kamu. Kalau secara keilmuan Pak, secara teknologi itu frekuensinya, tidak bisa menampung, tidak bisa melihat. Jangankan Allah itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kumpulkan semua cahaya dunia ini Pak, langit dan bumi, Allah masih di atas itu. Berapa frekuensi itu? Jangankan itu Pak, matahari dan matahari bisa nggak tentang itu? Matahari Pak itu kecil ya Allah itu, tintang itu dilihat bisa nggak Pak? Bisa, buta mata Pak, tidak mampu menentang mata kita Pak. Makanya tukang las itu apa namanya? Itu las kalau mobil rusak, dilas kan, pagar itu las, itu pakai kacamata nggak Pak?
kacamata. Kenapa? Cahaya itu Pak tuh menembus mata, bisa buta mata kan? Frekuensi itu tingginya luar biasa, nggak bisa dilihat mata, harus pakai kacamata Pak, kacamata tuh kelas. Nah, kita yang lewat tuh, coba lihat, orang pakai kacamata, kita pakai kacamata Pak, lihat aja, rusak mata Pak. Itu baru cahaya las, cahaya matahari. Apalagi Allah, nur ala nur. Allah itu nurus samawati wal ardh, cahaya langit bumi. Nur ala nur. Surat berapa itu? Surat 24 ya. Surat 24 ayat 35. Surat 24 itu surat An-Nur ayat 35. Allah itu perumpamaannya seperti nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Kumpulkan semua cahaya di langit, di bumi, kumpulkan semuanya. Allah itu cahayanya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tidak bisa tertandingi cahayanya, frekuensinya terlalu tinggi. Jangankan Musa, begitu sinanya hancur Pak, hancur itu Cina. Makanya tidak ada satu pun yang bisa melihat wajahku, hancur semuanya nanti. Kata Allah, aku bisa dilihat hanya di surga bagi hambaku yang beriman, yang beramal soleh. Tapi di dunia tidak akan bisa. Makanya kata Aisyah, bohonglah orang yang mengatakan Nabi Muhammad melihat wajah Allah ketika Isra Mi'raj. Bohong itu kata Aisyah. Kenapa? Walaupun Nabi bertemu Allah di arasnya, Allah berikan kewajiban sholat waktu, tidak dia wajahnya, tidak. Nabi Musa pun tidak bisa, hancur dia. Pingsan dia. Allah tidak bisa dilihat dunia ini oleh siapa saja, walaupun oleh Nabi dan Rasul, tidak akan bisa. Tapi Allah mengizinkan wajahnya dilihat oleh hambanya yang beriman, yang beramal soleh di surga nanti. Itulah kenikmatan yang tertinggi bagi hambanya. Semoga kita semua bisa melihat wajah Allah yang maha indah itu. Amin ya Rabbal alamin. Di mana Pak tempatnya? Di surga. Kalau begitu siapkan diri untuk masuk surga. Perbanyak amal soleh, perkuat iman dan tauhid kita. Itu intinya. Dikit lagi surat 2187. Ini Nabi Yunus lagi. Surat 2187 ya. Nabi Yunus. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berkata ketika dalam perut ikan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nah, Yunus berzikir ini dalam perut ikan. Ketika kesulitan, kesusahan menimpa Yunus, penjara yang tiada tandingannya. Penjara mana Pak? Yang lebih sempit daripada penjara Nabi Nuh? Penjara Nabi Yunus. Dalam perut ikan, malam hari gelap gulita, di dasar lautan. Ada nggak penjara Pak yang lebih sempit dari itu? Oh, nggak seberapa itu. Kalau di dunia ini, dunia itu nggak seberapa penjaranya. Nabi Yunus penjara yang maha dahsyat yang menimpa dia, ya, menimpa dia atas kesalahan dia, tidak sabar menghadapi umat. Makanya Nabi Yunus bertobat ke Allah dalam pernikahan itu. Ini kalimat tobatnya nih. Ini kalimat tobatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya menyarankan ketika kita bersalah ke Allah, ketika kita menghadapi masa sulit, beban yang berat, di tengah-tengah kemacetan yang bikin panik kita, saya menganjurkan zikirkanlah zikir ini.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga dalam kesulitan menimpa kita itu datanglah semacam rahmat dan berkahnya, tenang hati, tentram jiwa, enak perasaan. 40 hari Pak Nabi Yunus dalam perut ikan. 40 hari namanya Pak. Apa yang dimakannya? Apa yang diminumnya? Bagaimana bernapasnya? Allahu Akbar. Tapi Allah bantu dia. Allah bantu dia. Karena dia bertaubat, dia berzikir ke Allah. Dia ke Allah berlindungnya. Ini kalimat perlindungannya. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah itu kata Nabi Yunus. Jadi saya menunjukkan, mari sering kita amalkan doa ini. Zikir ini sering kita amalkan ketika kita tertimpa musibah atau banyak beban berat yang memikul kita, di tengah kemacetan, di tengah hutang yang tak terbayarkan. Nah, kita zikir ini. Terakhir, Nabi Muhammad pun menyatakan tentang uluhiyahnya Allah. Surat ada hadis Nabi ya. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Ini merupakan ungkapan Nabi Muhammad tentang uluhiyahnya Allah. Itulah kajian kita di subuh ini. Ya, mudah-mudahan kita lambat-lambat, ya perlahan kita bahas kitab ini. Ya, sudah selesai itu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kesimpulannya, rububiyah mengakui tentang penciptaan Allah, tentang perbuatan Allah kepada alam semesta ini. Uluhiyah tentang pengakuan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Nanti sambung lagi bulan depan Ramadan. Berarti nanti kita bahas kitab setelah Ramadan insya Allah. Selama Ramadan apakah kita bahas kitab atau kajian lain? Masih tetap Ustaz. Oh masih tetap ya, oke siap. Berarti April Ahad pertama bulan April masih tetap membahas kitab ya? Ya, bukan tema yang lain ya? Ya, bukan. Oke, lanjut. Nanti kita masuk ke pasal keempat lagi tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Asmaul Husna, asma wa sifat namanya. Di tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini kajian prinsip ini Pak. Kajian awal untuk fondasi keimanan ini Pak. Luar biasa ini. Ya mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kajian ini ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu yang bertanya boleh. Baik Bapak-Bapak, Ibu ada yang tanya? Dari sebelah kiri, Pak Jul, Pak Rusman, Pak Jai, Pak Haji Sanusi kanan, Pak Yadi, Pak Arif, Ustaz Hadi. Udah paham semua. Paham semua, alhamdulillah Ustaz. Saya rasa cukup Ustaz. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Tutup ya. Cukup demikian. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Saya doakan semoga dengan wasilahnya kita di majelis ilmu ini Allah kabulkan doa kita, yaitu amin. Allah sehatkan kita. Amin. Menjelang Ramadan dari segala macam penyakit, khususnya virus corona. Amin. Atau virus-virus yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktor ya Pak?